Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik, selanjutnya monggo kita lanjutkan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah. Sore hari ini melanjutkan kajian yang kemarin, halaman 41 baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah, halaman 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru khairi sufufin nisa'i wa syarri sufufir rijal. Dzikru menyebutkan khairi sebaik-baiknya sufufin nisa barisan wanita, wasyari dan sejelek-jeleknya sufufir rijali barisan beberapa laki-laki. Menyebutkan atau menjelaskan tentang sebaik-baiknya barisan wanita di dalam sholat itu, dan juga menjelaskan sejelek-jeleknya barisan laki-laki. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala hadatsana Jarirun an Suhailin an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu adapun sebaik-baiknya syufufir rijali barisan orang laki-laki, yaitu awaluha awalnya barisan, baris yang awal, baris yang terdepan. Wasyarruha dan adapun sejelek-jeleknya barisan laki-laki, yaitu akhiruha akhirnya barisan. Wa khairu dan adapun sebaik-baiknya syufufin nisa barisan wanita, akhiruha akhirnya barisan, barisan yang paling akhir, paling belakang. Wa syaruha dan sejelek-jeleknya barisan, barisan wanita, awaluha awalnya barisan. Diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baiknya barisan laki-laki adalah barisan yang awal, barisan yang paling depan. Dan sejelek-jeleknya barisan laki-laki adalah akhirnya barisan, paling belakang. Dan sebaik-baiknya barisan wanita adalah barisan yang akhir. Dan sejelek-jeleknya barisan wanita adalah yang terdepan. Jadi kebalikannya dengan laki-laki. Kalau laki-laki di dalam barisan shaf sholat itu yang paling baik, yang paling awal. Sementara wanita barisan yang paling baik adalah yang paling belakang. Nah, ini sebaik-baiknya barisan artinya ya yang afdol. Nah,
Jadi yang utama sama-sama kita sholat berjamaah, tapi yang posisinya ada di paling awal untuk laki-laki dengan yang paling belakang ya beda. Kan dikatakan bahwa yang terbaik bagi barisan laki-laki adalah yang paling awal. Nah ini berarti udah ya. Sementara wanita adalah yang awal. Berikutnya al-i'timamu bil imam. Al-i'timamu menyempurnakan, atau al-i'timam ya, mengikuti, bil imami dengan seorang imam, yusolli yang sholat siapa imam, qaidan dengan duduk, bukan qaid nih. Jadi qaidan Arab itu artinya duduk ya. Akhbarana Qutaibah an Malikin an Ibnu Syihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba mengendarai sapa Nabi farosan pada kuda. Fasuri'a maka dijatuhkan sapa Nabi anhu dari kuda. Fajuhisha maka dilukai atau terluka sikuhu sisinya Nabi. Al-aimanu yang kanan. Fasola maka solat Nabi solatan dengan solat minas solawati dari beberapa solat. Kami ulang, fajuhisha di atas maka dilukai apa syikuhu sisinya Nabi al-aiman. Jadi badan Nabi bagian kanan itu terluka karena jatuh dari kuda. Fasola maka solat Nabi solatan dengan solat minas solawati dari beberapa solat. Wawa dan dia Nabi qaidan dengan duduk. Artinya solatnya sambil duduk. Wasolaina maka solat aku waro'ahu di belakang Nabi ku'udan dengan duduk. Karena saya melihat Nabi solat berdiri ya saya juga ikut. Walaman sorofa ketika telah selesai siapa Nabi, Qala berkata bersabda sapa Nabi, Innama ju'ila sesungguhnya dijadikan sapa al-imamu imam dengan adanya imam liyutama supaya diikuti siapa imam. Liyutama supaya diikuti siapa bihi dengan imam. Faidah sholat ketika sholat siapa imam qaiman dengan berdiri. Fasallu maka sholatlah kalian qiyaman dengan berdiri. Wa idza raka'a ketika rukuk siapa imam
Farka'u maka rukuklah. Wa idza qala ketika berkata siapa orang sami Allahu liman hamidah. Maksudnya man imam. Wa idza qala ketika berkata siapa imam sami Allahu liman hamidah. Ketika imam membaca kalimat itu, fakulu maka berkatalah kalian, Rabbana lakal hamd. Nah. Rabbana wahai Tuhan kami, laka bagi engkau, alhamdu segala puji. Wa idza shalla ketika sholat siapa Nabi jalisan dengan duduk, fa shallu maka sholatlah julusan dengan duduk, ajma'un semuanya. Jadi ceritanya ketika Kanjeng Nabi naik kuda, kemudian Rasulullah terjatuh dari kuda. Kemudian Nabi mengerjakan sholat dengan duduk. Ya. Kemudian kami sholat di belakang Nabi juga dengan duduk. Karena imamnya duduk, ya semuanya ikut duduk. Nah, ketika imam itu datang, ketika Nabi telah selesai sholat, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Bahwa adanya seorang imam itu supaya diikuti, imam sholat loh, supaya diikuti. Prakteknya fa'idha sholat ketika sholat siapa imam qaiman dengan berdiri, fasallu maka sholatlah kalian qiyaman dengan berdiri. Kalau sholatnya dengan berdiri ya kamu juga supaya berdiri. Wa idza raka'a ketika ruku' farka'u maka rukuklah untuk keluar. Kami ulang. Wa idza raka'a ketika rukuk farka'u maka rukuklah. Wa idza qala ketika membaca sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar siapa Allahu Allah. Liman pada orang hamidahu yang memuji kepada Allah. Fakulu maka menjawablah, Rabbana lakal hamd. Rabbana ya Tuhanku, laka bagi engkau alhamdu segala puji. Wa idza shalla ketika sholat siapa imam jalisan dengan duduk, shallu maka sholatlah julusan dengan duduk, ajma'un semuanya. Jadi imam ditunjuk supaya diikuti oleh makmumnya. Ketika imam itu takbir, Allahu Akbar, ya harus diikuti oleh makmumnya. Ketika imam ruku, ya ikuti ruku. Ketika sami Allahu liman hamidah, kemudian menjawab Rabbana lakal
hamdu. Lalu ketika imam itu sholatnya sambil duduk, maka kalian semua juga harus sambil duduk. Nah ini yang ada pertentangan ya. Nanti akan dijelaskan di hadis berikutnya. Ya, artinya kalau ketika imam itu karena sesuatu kemudian sholatnya sambil duduk, maka makmum tetap dengan berdiri. Nah, ya. Jadi makmum tetap prakteknya dengan berdiri meskipun imam itu sholatnya sambil duduk. Nanti hadis berikutnya akan dijelaskan lebih jelas. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala menambah kebarokan untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin, jazakumullahu khairan.